Bentar-bentar. Oke, share screen gua udah kelihatan belum? Kelihatan Bang. Oke, di sini paling gua ngejelasin dulu ya buat ngebaca data Rinex ya. Dari data pengolahan kalian mungkin ya. Atau bisa juga dari data course. Nah, di sini gua ngejelasin langsung gua mulai ya. Ini kalau kalian mau off cam gak apa-apa ya. Cuman gua harap kalian merhatiin karena nanti gimana ya, ini gue nggak maksa kalian buat ngerti, tapi itu kembali lagi ke kalian. Kalau kalian mau ngerti ayo, kalau enggak juga nggak apa-apa. Kayak share screen gue kelihatan nggak? Kelihatan bang. Kelihatan kan? Kelihatan Bang. Oke, di sini eh, yang pertama itu kalau kalian download data course ya, ini udah pasti ada data navigation sama data observation. Nah, ke data observation dulu ya kalian klik. Ini untuk pembacaan. Untuk pembacaan header dari Remax ini harus benar-benar teliti sih kalau menurut gua. Nih, untuk cara pertamanya ini bukan tugas dari Pak Redo ya, ini untuk lapor kalian nanti untuk minggu ke-6 ya. Oke, yang pertama itu di data observation CTRA. Ini kalian bebas ya mau pakai data pengukuran ataupun data dari Core Citera. Nah, di sini gue contohin pakai data Core Citera. Ini kalian klik kanan. Nah, untuk mempermudah kalian, biasanya gue pakai Notepad, Notepad++. Cuman di sini juga bisa kalian pakai Notepad yang biasa. Cuman data yang di itu nggak rapi kalau pakai Notepad nih. Pakai Notepad yang biasa. Nah, kalau pakai Notepad++, dia bakal lebih rapi kalau menurut gue. Nah, cara yang pertama itu kalian klik data observation kalian yang .23o. Itu klik kanan, edit with notepad. Nah, di sini kan ada, agak exitin dulu. Ada apa ya, informasi dari data Rinex kalian ya. Nah, ini basi nggak kalian mau catat atau kalian record aja nggak apa-apa. Di sini kan ada beberapa data nih. Nah, di 211 ini nih merupakan versi Rinex dari kalian. Berarti kalian pakai di sini versi Rinex 2.11. Nah, untuk tipe filenya itu observation data ini merupakan tipe file data kalian yaitu observation data. Nah, untuk M sendiri itu eh, M ini mix ya. Ini tuh kayak apa ya? Satelit-satelit apa yang kalian pakai buat pengukuran itu. Nah, di sini biasanya kalau Leica atau Topcon ya dia tuh GPS doang. Jadi kalau CTRA kan M ya, dia tuh pakai satelit GLONASS, BEDO segala macem lah, GPS juga. Jadi dia bakal keterangannya itu mix. Nah, kemudian untuk yang di bawah itu itu tuh merupakan apa ya? eh Kayak TQC-nya lah versinya. Kemudian untuk Sidik Tribowo ini nama apa ya? Pengolah TQC-nya lah. Biasanya kan yang gue ajarin kemarin itu kan kayak ada ngubah nama surveyor ya, segala macam. Nah, dia bakal kubah di sini Sidik Triwibowo ini. Nah, berarti apa ya? Nama dari itunya Sidik Triwibowo gitu. Nah, untuk 2023 bulan 9 tanggal 28 ini tuh merupakan tanggal pengukuran kalian. Berarti tahun 2023 bulan 9 tanggalnya 28. Aduh. Nah, itu anjir.
Nah, untuk ini merupakan itu tuh jam pengukuran kalian dalam waktu UTC ya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Atau apa ya? Atau penjelasan gua terlalu cepat gitu? Ada yang mau ditanyain? Oke, gua lanjut ya. Nah, untuk 0,0550 ini merupakan tinggi antena si receiver ya. Tinggi antena si receiver. Cuman kalau kayak Leica sama Topcon itu dia pasti kebacanya 0000. Jadi nggak kebaca di TQC-nya. Cuman kalau kayak tipe receiver kalian itu yang bisa ngatur tinggi antena secara langsung dari apa ya, dari pengaturannya atau configuration itu langsung baca dari di sini nih sama TQC-nya. Nah, untuk latitude longitude ini merupakan koordinat ya, koordinat pendekatan lah dari receiver kalian gitu. Latitude, longitude sama elevation. Nah, kemudian ini nggak perlu ya, nggak perlu CTRA cogo kode ini nggak perlu CTRA ini nama course-nya. Ini juga nggak perlu, ini nggak perlu. Nah, RimbleNet R9 ini itu tuh RimbleNet R9 ini merupakan apa ya, alat pengukuran kalian gitu. Kalau misal Topcon itu eh, tetap Topcon ya mungkin. Nah, untuk TRM 5988 ini merupakan tipe antena kalian gitu. Mungkin di sini agak ribet ya. Apa kalian mau analisisnya gua pakai eh, data kalian atau data Corsitera? Soalnya nanti TQC ini bakal beda sama data pengukuran kalian gitu. Untuk apa? Untuk apa ya? Informasi ini. Nah, kalian mau gua pakai yang dari course atau yang dari pengukuran kalian aja? Karena untuk lapra kalian itu nanti pakai data pengukuran kalian yang minggu kemarin yang absolut. Gimana kawan-kawan? Oke, data kami, Bang. Pakai data kalian ya. Oke, bentar ya. QC. Mana datanya? Ini oke. Hmm. Ini tanggal 2023, ini tanggal 4. Ini apa ya? Ntar ya, gue cari datanya dulu. Nah, ini ya. Ini datanya yoga ya kalau nggak salah. Ini sama aja kayak yang tadi, cuman ada beberapa perbedaan itu kayak nggak ada koordinat latitude longitude sama elevationnya buat TQC yang dari Leica. Nah, di sini kayak ini nama default dari apa ya, pengukuran kalian. Ini data raw-nya, nama data raw-nya. Kemudian yoga nih nama surveyor-nya. Nah, ini nih dari TQC kalian nih. Kayak di mana ya? Kalau di ini nih, ntar gue cari dulu. Nah, ini nih yang kalian isi itu yang ini nih, ITR ini. Kalau kalian isinya ITR 12, dia bakal muncul di sininya ITR 12 gitu. Nah, kemudian untuk ini tipe apa ya? Nomor serinya, nomor seri receiver. Kemudian ini jenis receiver. Kemudian ini nih jenis antena, LGS14 ini jenis antena. Kemudian ini nih koordinat apa ya? Koordinat Cartesian 3 dimensi. Ini X, ini Y, kemudian ini Z. Sampai sini paham nggak? Nanti. Oke, paham ya? Nah, kemudian gua lanjut ya. Nah, untuk 6 ini dia itu
Kalau setahu gue ya itu tuh SV-nya. Kemudian untuk total SV, kalian tahu SV nggak? SV itu satelit vehicle. Nah untuk satu ini dia itu kayak apa ya? Wavelength faktor L1 L2 kan. Yang ini L1, yang ini L2. Nah, L1 yang satu ini berarti dia full cycle ambiguitas. Untuk kalau satu ya. Kemudian L1, L2, C1, P2, S1, S2 itu tuh jenis SV-nya satellite vehicle. Itu kode satelit ya L1, L2, C1, P2, S1, S2 ini. Nah, kemudian untuk 1000 ini merupakan interval pengamatan kalian. Kayak misal interval pengamatan kalian 1 detik. Jadi setiap 1 detik itu dia ngerekam beberapa data ya dari satelit. Nah, mungkin udah pernah gua bilang ya kalau semakin pendek intervalnya itu semakin banyak noise yang kalian dapetin. Tetapi kelebihannya kalian dapetin banyak data. Tapi kalau gua biasanya pakai interval 15 sampai 30 detik kalau pengamatannya lama. Cuman kalau gua kemarin di apa ya? Pengukuran GCP ICP itu untuk 15 menit ya, orde 4 gua pakai interval pengamatan 2 detik karena gua mau maksimalin di 15 menit itu gua dapat banyak data gitu. Paham? Ada yang mau ditanya? Oke, Ruk. Nah, mau nanya Bang, jadi kan itu di situ kan tulisannya 1000 tuh buat interval, berarti itu 1000 detik apa gimana Bang? Ini 1 detik dalam apa ya? Dalam second lah. Oke, thank you Bang. Ada yang mau ditanya lagi? Kalau enggak, gua lanjut. Kenapa? Oke, Hidayat. Izin bertanya Bang, itu kan kata Abang tadi Abang mau pakai 2 detik tuh, biar dapat datanya lebih banyak. Nah, itu cara nentuin 2 detik, 3 detik, atau 1 detiknya itu gimana Bang? Makasih Bang. Nah, gue jawab ya. Kalau gue kemarin itu pakai jenis receiver CHC I50 ya. Jadi untuk kontrol receivernya itu dia bisa pakai HP. Jadi sebelum kalian ngelakuin pengamatan itu kayak parameter-parameter yang kalian pengenin itu kayak interval data, elevation mass itu bisa kalian atur dulu kayak nama titik itu apa. Jadi bisa kalian atur dulu kalau di receiver CHC, Komnav. Nah, cuman kalau di Leica sama Topcon ini, gue kurang tahu bisa pakai controller yang remote itu apa enggak gitu, Hidayu. Nah, mungkin ya bakal gue coba dulu lah. Karena gue belum pernah nyoba juga ya. Karena itu udah settingan default dari Pak Denny Laboran gitu. Oke Bang, terima kasih. Ada yang mau ditanya lagi nggak? Lanjut Bang. Gue lanjutin lah. Nah, gue lanjut ya. Oke, gue lanjut. Untuk time of first observation ini merupakan tanggal pengukuran kalian ya. Tanggal 22 bulan 9 tahun 2023. Itu kalian ngukurnya di jam 2:08:27. Ini jam, ini menit, ini detik. Tapi setahu gue dalam waktu UTC ya. Kalau time of first observation. Nah, untuk clip second itu kalian dapetin nilai 18. Nah, bukan. Enggak apa-apa. Gue lanjut ya. Untuk 23:09:22 ini merupakan apa ya? Waktu pengamatan epoch kalian. Ini tahun, ini bulan, ini tanggal ya. Sama aja kayak time of first observation ya. Ini menit. Gak ada yang nanya dia. Gak ada yang nanya. 28 ini jam 2 ini menit 8 menit 8
sama 27 second. Detiknya detik 27. Nah, untuk satelitnya itu ini nih 16G, 05G, 11G. Biasanya kalian hitung nih jumlah satelit yang didapetin oleh receiver itu ada berapa gitu. Bisa kalian analisis juga ya. Nah, terus yang gua bilang tadi ya, untuk interval pengamatan itu jadi setiap misal interval pengamatan kalian 1 detik ya. Jadi setiap 1 detik itu si receiver nangkep data. Nah, ini gua jelasin ya. Ini menit 27 nih misalnya. Menit 27 dia ngerekam data segini. Nah, di menit 28 dia ngerekam data lagi. Kalau interval pengamatannya di 1 detik ya. 28 menit 29 dia nangkep data lagi. Cuman untuk interval pengamatan 1 detik kalau kalian ngukurnya 2 jam itu terlalu banyak noise yang kalian dapetin. Jadi kenapa gua pakai 2 detik pengukuran 15 menit karena gua ngukurnya 15 menit. Terus gua mau maksimalin gua dapetin banyak di interval pengamatan segitu. Ada paham nggak maksud gua? Kenapa bang kalau makin berapa detik makin banyak noise? Karena banyak dapet data. Ada yang mau ditanya nggak? Halo? Beda ya, gua lanjut ya. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Soalnya untuk pembacaan header Renex ini itu cuma sampai sini doang. Nah, yang ribetnya nanti pas analisis data Renex-nya. Ada yang mau ditanya? Gak ada bang. Beda ya. Oke, gua lanjut ya. Terus desa tuh, aduh, No. ada ini nggak? Wah. Sampai desa. Oke, gua lanjut ya. Ini untuk analisis ya, untuk ngebaca data observasi kalian, observation data. Nah, kemudian untuk navigation data itu sama aja, kalian klik kanan, terus open with edit with notepad atau kalian bisa open with notepad gitu. Nah, di sini gua mau jelasin ya, ini navigation data, headernya sebenarnya sama aja ya kayak observation data. Cuman di sini gua mau jelasin ya, yang gua dapat dari praktikum tahun lalu itu di sini di 22 itu merupakan inklinasi orbit kalian di 22 ini nih. Nah, kemudian untuk di kolom number 20 ya. 20 itu merupakan eksentrisitas. Boleh kalian catat dah buat kalian masukin ke pembahasan ya. Hasil ding. Nah, kemudian untuk 228 ini merupakan argumen of Verige. Nanti gua kirim deh kalau nggak contoh-contohnya. Tapi ini gua mau jelasin aja. Nah, kemudian untuk dua ini, min 2 ini, itu tuh apa ya? Itu tuh kenaikan arah ke kanan ascending kalau nggak salah ya. Ini kalian nyatet nggak? Nah, kemudian untuk min 1 ini merupakan true anomaly dari data kalian. Nah, ada yang mau ditanya dulu nggak? Gue kurang ngerti juga sih sebenarnya dari ini ya, karena eh, yang gue tahu, gue belum nyari tahu juga lebih lanjut sih untuk masalah navigation data ini. Cuman nanti gue share lah laporan praktikum gue minggu lalu, tapi diingetin aja nanti ya. Oke, di sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Belum ada Kalau bang. nggak, gue yang nanya ya. Gue yang nanya ya.
ke Aulia masuk. Izin nanya bang. Misalnya kan Kenapa? pengambilan datanya tuh 1 jam bang. Jadi yang Nah, pas record rentangnya tuh bagusnya berapa bang? Semisal 1 untuk jam, eh, untuk 1 jam ya. 1 jam atau setengah Biasanya jam? sih eh 1 jam atau setengah jam ya. Kalau kalau gua nih biasanya gua nggak pakai interval pengamatan di bawah 30 detik. Jadi kalau gua ngamatin lama, itu gua biasanya interval pengamatannya itu cukup di 30 detik aja. Karena kalau 1 detik itu tuh interval pengamatan lagi. Itu tuh data yang kalian dapetin itu semakin banyak. Jadi semakin banyak noise nih. Gua tunjukin dulu ya. Gua masih nyimpen softwarenya nggak? Kali nih. eh, gua kasih lihat aja. Mana lagi? Hmm. Iya. Nah, noise yang kalian dapetin kalau interval pengamatan tuh sebanyak ini. Paham nggak maksud gua? Jadi eh, kalau kalian ngamatin 1 jam, itu interval pengamatannya eh, 1 detik, itu makin banyak data kalian, semakin banyak juga noise-nya. Nah, misal ini kan ada garis tengah nih. Nah, titik tengah di sini misal. Nah, kalian pikir aja noise-nya sebanyak ini gimana data kalian mau bagus gitu. Kalau interval pengamatan. Sedangkan ini yoga kemarin cuma 30 menit ya, Yok. Tempat Reja. Iya bang. Iya bang. Nah, nah ini untuk data koordinatnya nih. Datanya sebanyak ini nih. Nih, di 27, di 28, di 29 itu satelit itu ngerekam satu data koordinat gitu. Itu nggak maksud gue. Kenapa interval pengamatan kalau lama itu interval pengamatannya pendek itu semakin banyak noise yang kalian dapetin gitu. Paham nggak? Paham nggak Aulia? Yang nanya tadi Aulia. Iya bang. Oke. Paham nggak Aulia? Jadi baiknya untuk kalian ngukur kalau 1 jam ya interval pengamatannya 30 detik aja gitu. 30 detik udah cukup sih. Cuman biasanya kalau gue lupa juga kemarin di Leica apa Topcon ya yang dia tuh cuma ngerekam data satelit GPS doang. Jadi kayak ini kan kalau data si Yoga, ini satelit yang direkam GPS, GLONASS, Galileo, QZSS sama SBAS ya. Jadi satelit yang direkam sama si satelit si receiver itu cuma GPS doang. Kemarin gue lupa data siapa ya kemarin ya. Nah, gitu. Cuman kalau satu satelit doang sih jelek kalau menurut gue. Ya. Sebenarnya standar deviasi itu juga nggak bisa kalian jadiin acuan data kalian itu bagus juga sebenarnya. Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Izin tanya bang. Iya, Danda ya? Iya bang. Kan tadi kata abang Masuk Pak. kalau interval pengukuran 1 detik nanti kan banyak datanya tuh karena per detiknya itu dia ngerekam sekali koordinat gitu kan bang, satu koordinat gitu. Iya, satu data. Satu data. Beberapa data. Jadi semakin banyak dia, maksudnya semakin kecil rentangnya tuh
Berarti kan kesalahannya semakin banyak gitu kata Bang. Ya, Nah, kalau per 30 detik dia itu data yang direkam itu semakin teliti atau sama aja Bang kayak yang 1 detik yang diterima itu? sebenarnya ya kalau kalau yang biasa dari pengalaman gue ya, sebenarnya bagus-bagus aja interval 30 detik karena kalau kalian ngukurnya pakai orde 2, orde 2 atau orde 1 itu yang beberapa jam, semakin banyak interval pengamatan kalian semakin kecil itu noise-nya semakin banyak. Jadi kayak kesalahan-kesalahan biasnya itu semakin banyak juga. Jadi kalau kalau interval pengamatannya 30 detik ya, jadi kayak si satelit itu si receiver itu ngerekam 30 detik nih, 30 detik ya. Maksud gua bukan gitu sih. Gimana ya ngomonginnya? Menjelasinnya agak susah sih. Jadi kayak dia kan nangkap satelit dulu ya. Satelit selama 30 detik. Nah, jadi selama 30 detik itu dia ngerekam masukin ke satu data gitu. Ngerti nggak maksud gua? Jadi bukan kayak 30 detik itu nih, misalnya di detik 30 dia ngerekam satu data terus mati nih si receiver-nya. Kemudian di waktu 60 detik lagi dia ngerekam satu data lagi. Enggak gitu. Oh, sama Paham aja nggak? udah apa ya bahasanya? Udah terolah sama si Sama, receiver itu sendiri ya, Bang. Untuk 30 detik jadi sama satu kayak data mobile gitu. topographer lah. Oh, Kalian oke oke. pernah pakai mobile topographer kan? Kenapa? Nah, jadi si handphone itu kan dia nunggu sampai akurasinya dikit dulu ya, baru ngerekam satu data, ya kan? Iya, Bang. Nah, kalau mobile topographer kalian interval pengamatan 1 detik itu akurasinya jelek kan, gitu. Itu sepemahaman gue. Oke, Bang. Makasih, Bang. Ada yang mau ditanya lagi nggak? Kalau nggak, gue lanjut ke analisis data Rinex ya, yang tugas dari Pak Redo. Sebenarnya kalian di deadline-in kapan dari Pak Redo sendiri? Hamin satu Deadline kelas. dari Pak Redo Hamin 24 jam satu, kelas, Bang. Amin 24 jam kelas. Hari Tapi yang kemarin katanya ini, apa sih, bareng satu kelas gitu. Satu kelas. Semua kelas ya? Iya bang, semua kelas. Oke, udah lanjut lagi ya. Ini ada yang mau ditanya lagi nggak? Belum ada bang. Coba ke toilet bentar. Oke, gua lanjut ke yang tugas dari Pak Redo ya.
Jadi setahu gua kalian itu disuruh nganalisis data Rinex dari sebuah data course ya. Dan course-nya itu boleh sama nggak sih kata Pak Redo? Halo? Terus beda ya. Untuk download data course sendiri itu kalian udah pada bisa belum? Kayaknya Belum, Bang. lagi gangguan deh bang. Di gangguan ya? Coba cek dulu. Kemarin sih masih bang. Download data Orbit kemarin kalian pakai ini nggak? Pakai VPN nggak? Atau kalian nggak pakai VPN? Oke bang. Ngelag juga sih. Oh iya, cok. Gangguan. Semoga nggak pas camker ya. Itu ya, downnya. Karena bakal PR banget. SRGI. Iya. Heeh. Coba lanjut ya. Nah, ini eh gua contohin di data core saja ya biar biar ini ya biar selaras lah. Atau mau di data ini kalian? Data apa sih? Data pengukuran kalian. Di close dulu nih. Data core saja kali ya. Ya bang. Nah, ini untuk light quality check ya. Light quality sebenarnya di materinya itu ada 4 ini ya. 4 komen dari TQC sendiri itu ada light quality check, ada full quality check, ada windowing, sama ada ubah interval pengamatan. Cuman kayaknya nggak ngaruh ya kalau menurut gue di sini. Mungkin nggak bakal belajaran untuk ubah interval. Kemudian ada modifikasi elevation mask. Itu buat yang kita pelajarin malam ini ya. Nah, untuk light quality check ini bisa kalian catat ya. Ini gua buka notepad aja. Notepad bisa kalian screenshot. Kenapa? Screennya nggak ada bang. Apa? Saya screennya nggak ada bang. Oh iya, cok. Sorry. Sorry ya. Udah kelihatan belum? Udah bang. Nah, untuk light quality check itu codingannya itu TQC. Ini buat memanggil program TQC kalian, TQC. Terus plus QC. Terus kalian tulisin data observation kalian atau data course-nya lah. Nah, ini eh, nama file kalian misal CTRA 2650.23o. Nah, ini untuk light quality check ya. Ada screenshot aja kalau enggak. Atau boleh deh nanti gua share lah. Tuh. Ini sama aja caranya kayak kalian apa ya? Kalian convert raw Leica ke apa? Ke Rinex itu di sini. Itu kalian ketik CMD terus enter. Nah, yang kalian catat di notepad itu kalian copy
Terus kalian pastiin di sini. Nah, habis itu kalian enter aja. Nah, ini hmm, data led quality check dari data kalian ya. Nah, ini ada tabel kesalahan multipatch segala macam. Ini nih simbol-simbolnya nanti gua jelasin ya, tapi gua ngejelasin di sini dulu. Ini waktu pengamatan kalian, waktu pengamatan si receiver dari jam 12 sampai 23.59 30.00. Tanggalnya kayak biasa lah, tahu lah kalian. 2023 2023 September 22. Kemudian ini untuk data observation, sama data observation ini data navigation. Kemudian CTRA ini apa ya nama titiknya? TrimbleNet R9 ini itu tipe receivernya. Kemudian TRM 59800 itu tipe antenanya. Karena tipe antena itu setahu gue ya kalau di CHC itu ada tipe antenanya sendiri kayak tulisan gitu ya kalau setahu gue. Tapi kalau ngolahnya di Trimble itu langsung kebaca untuk antena tipe sama receiver tipe. Nah, untuk 5811 ini itu nomor serinya. Nah, kemudian ini sama aja time start of window, time off and window sama aja kayak waktu pengamatan kalian lah, waktu pengamatan si receiver. Nah, kemudian ini total pengamatan ya. Itu 23,99 jam. Itu course ya. Karena course kan continuous of apa gitu. Lupa gue, sorry. Nah, ini untuk koordinat kartesian 3 dimensinya. Pendekatan ya ini ya. Bukan yang sebenarnya. Ini cuma pendekatan doang. Ini X, ini Y, ini Z. Nah, ini juga untuk geodetiknya. Ini, kemudian ini height-nya dari data pengukuran kalian. Ini enggak perlu lah, nggak perlu kalian analisis nanti. Kemudian observation interval. Nah, gue bilang tadi kalau kalian waktu pengamatannya lama, itu cukup di 30 detik aja, nggak perlu interval pengamatan yang muluk-muluk harus 1 detik, 2 detik. Datanya itu harus banyak karena semakin kecil waktu pengamatan interval pengamatan kalian itu, maka semakin banyak noise yang kalian dapetin gitu. Nah, ini total satelit yang 83 ini merupakan total satelit yang direkam oleh si receiver ya, terekam oleh si receiver itu totalnya ada 83 detik. Dan ini nggak usah lah. Kemudian ini tipe SV itu udah gue jelasin ya, satelit vehicle itu kayak kode-kode satelit dari kayak GLONASS, SBAS, ini Galileo, Observation Navigation. Ini kode-kode satelitnya. Misal nih data GLONASS ya, satelit GLONASS itu dapetin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lah. Misal 10 data. Nah, dia tuh di sini nanti jumlah dari ini totalnya ada 83. Terus tahu gue ya. Kemudian ini untuk GPS Week kalau setahu gue GPS Week. Nah, GPS Week udah gue kasih tahu ya. Coba gue mau tanya nih, GPS Week apa? Siapa ya? Yoga. GPS Week apa yok? Kenapa bang? Yok. GPS Week apa? Kalau coba yok. Itu waktu minggu gitu bang, sama kayak Julian Day, cuman dia perhitung dari per minggu gitu bang. Nah, gue mau nambahin lah. Jadi GPS Week itu minggu pertama dari GPS itu rilis. Nah, rilisnya itu di 6 Januari tahun 1980. Bagus ya, bagus. Cuman gue nambahin dikit ya. Keren yoga ini, Cok. Emang. Gak lanjut ya?
Ini IOD sleep ya. Ada yang tahu nggak IOD sleep itu apa? Ada yang tahu? Yang tahu buat tambahin nilai nih. Ada yang tahu nggak? Oke, siapa yang resen? Oke, Danda duluan ya tadi. Izin ya Bang. Kan sinyal satelit itu ngelewatin atmosfer, salah satunya ionosfer. Nah, ionosfer ini mempengaruhi kalau dia itu sinyal kalau datanya itu pakai kode, dia diperlambat apa dipercepat ya? Entah. Diperlambat kalau dia fase dipercepat kalau nggak salah ya Bang. Nah, si IOD itu Bang, tingkat kondisi di atmosfernya itu dia dipercepat atau diperlambat itu sinyal GPS-nya. Ya, kalau Ida Ayu coba. Izin menjawab Bang, sebenarnya hampir mirip sama kayak punya Danda. Nah, IOD sleep itu adalah efek dari kondisi atmosfer di lapisan ionosfernya itu yang mempengaruhi kecepatan sinyal GPS dari satelit ke receiver gitu sih Bang. Terima kasih. Oke, bagus semua nih Danda sama Ida Ayu. Gua tambahin ya, buat 1 2 namanya. Tadi yang jawab pertanyaan gue siapa aja tadi? Yoga ya tadi. Danda. Gua lupa. Tolong di komen aja yang jawab pertanyaan gue tadi, sama yang nanya juga boleh deh. Soalnya lagi. Juga lanjut ya. Komen. Nah, ini IOD sleep. Nah, Bang, IOD sleep yang bagus itu yang nilainya berapa sih? Jadi IOD sleep ini dikatakan baik jika nilainya itu di bawah 100 ya kalau nggak salah ya, di bawah 100. Nah, untuk IOD or MP sleep ini sama aja, itu di bawah 100. Nah, untuk 10 degree ini merupakan elevation mass dari si receiver. Ada yang tahu nggak elevation mass apa? Gua udah pernah jelasin belum untuk elevation mass? Belum ya kalau nggak salah ya. Gua jelasin dulu ya. Jadi ini sepemahaman gue, elevation mass itu ini kelihatan kan share screen gue. Nah, ini misal alat kalian nih. Nah, ini alat kalian, misal elevation mass itu misal elevation mass kalian itu 10 derajat ya, 10 derajat. Jadi misal 10 derajat kayak gini lah. Nah, jadi kalau kalian setting elevation mass 10 derajat, dia tuh cuma nangkap satelit-satelit yang ada di atas elevation mass kalian. Jadi misal di sini satelit kalian nganterin data ke sini ya. Nah, ini data yang ke sini itu bakal ditangkap sama si receiver. Cuman kalau data-datanya itu gimana ya ngomongnya? Data-data kalian itu berada di bawah elevation mass ini, dia nggak bakal terekam oleh satelit. Terekam, cuman dia bakal diabaikan sama si receiver ini. Paham nggak? Misal data kalian masuk di sini nih, untuk receivernya nangkep, itu nggak bakalan ke rekam sama si receiver. Paham nggak? Paham Bang. Nah, itu untuk elevation mass ya. Mungkin udah dijelasin belum sama Pak Redo untuk elevation mass? Kalau setahu gue gitu ya.
Oke, gua lanjut ya. Nah, ini tuh untuk light quality check. Cuman nanti light quality check ini untuk tugas dari Pak Redo nggak usah kalian masukin. Kalian langsung masukin di full quality check. Full quality check aja. Nah, untuk codingan full quality check itu kalian cuma nambahin nav-nya aja di ini di codingan kalian itu. Nah, jadi codingan tadi ya kayak sih tadi ini ya, ini full quality check. Nah, full quality check itu sama aja, sama kayak gini. Ini bisa kalian copy. Cuman dia nambahin data navigation. Kalau ini kan light quality check cuman data observation aja. Nah, di full quality check itu ngecek data navigationnya juga. Itu TQC plus QC. Ini kalian tambahin nav aja. Ini nav. Sama kalian tambahin data navigation kalian. Misal di sini datanya kan CTRA 2650 ya untuk Rinex-nya ya. 23 N. Nah, ini bisa kalian copy aja. Itu langsung kalian enter di ini, di apa sih? Comment prompt kalian. Ini kalau nggak mau pusing ya, nanti kan kalau kalian ngecek di sini juga itu bakalan tabrakan ya. Bakalan numpuk. Ini kalian close aja, terus di sini ketik lagi CMD. Kemudian Ctrl V. Data yang ini ya, data. Codingan ini kalian copy, terus kalian pastiin di comment prompt-nya. Nah, tadi udah gue jelasin ya, TQC ini untuk buat TQC ini buat manggil program TQC. TQC itu translation. Apa ya? Pokoknya quality check lah pokoknya. Nah, ini kalian enter aja. Nah, ini full quality check ya. Nah, ini sama aja isinya. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak sih? Sebelum gua lanjutin jelasinnya. Belum, Ada yang mau Bang. ditanyain dulu? Oke, di sini sama aja sebenarnya. Ini nanti gua jelasinnya terakhiran aja untuk data ini, untuk tabel kode ini. Nanti bakal gua jelasin di akhiran karena banyak ya. Nanti kalian nggak hafal juga. Nanti gua jelasin di akhir. Sebenarnya ini sama aja yang kayak gua jelasin di awal tadi ya. Cuman di sini ada perbedaan kayak possible observation. Nih, possible observation lebih dari 0 derajat itu tuh kemungkinan data satelit yang terekam oleh si receiver itu tuh berjumlah 35.481 di atas elevation mass sebesar 0 derajat. Itu kemungkinan data yang didapat itu sebesar 35.481 data. Nah, untuk possible observation data, kalian ngeset elevation mass-nya misal 10 derajat ya. Nah, itu data yang kemungkinan didapat dalam elevation mass 10 derajat itu sebesar 28.384 data. Nah, untuk complete observation itu tuh complete observation ini data yang sukses direkam oleh si receiver yang masuk ke receiver di atas 10 derajat elevation mass itu sebesar 28.203 data. Nah, untuk delayed observation di atas elevation mass 10 derajat itu sebesar 62 data yang dihapus oleh si receiver. Nah, kemudian untuk mass observation di bawah 10 derajat elevation mass ini data yang data yang dihapus oleh si receiver. Jadi si receiver itu ngapus 19.073 data. Kemudian yang sukses direkam oleh si receiver itu 28.203 data. Ada yang bingung nggak masalah ini? Possible observation complete.
dilihat 10 degree ini derajat elevation mass kalian ya, atau derajat elevation mass si receiver. Ada yang mau ditanya? Ada yang dibingungin nggak? Kalau nggak, gue lanjut. Oke, nggak ada yang ditanya, gue yang nanya ya. Ntar. Surya, ada Surya nggak? Ada bang, Coba Sur, elevation mass apa Sur? izin jawab ya bang ya. Elevation mass itu derajat receiver berapa gitu. Dia nanti menangkap sinyal satelit sesuai derajatnya itu bang, yang udah ditentuin di receivernya. Misal 15 derajat atau 10 derajat tadi, saat satelit lewat elevation mass yang udah ditentuin receiver 10 derajat atau 15 derajat, itu nanti bakal terekam bang. Lewat dari itu Oke, bisa mantap. juga terekam, cuma datanya nggak ganteng lah istilahnya. Oke, keren, keren, keren. Emang anak RA ini keren-keren juga ya? Gak ada yang mau ditanya dulu nggak? Nggak ada ya? Bang, mau nanya bang, Ya, kenapa Jaya? itu yang tadi kan ada first epoch sama last epoch. Nah, itu tuh rentang waktu pengaturan pengamatan GPS itu ngaruh masih bang itu sama itunya, Yang mana tuh? yang bawah Yang bawah mana? Ini ya? first, ya, Yang ini? iya bang. Ini em, kalau setahu gue ya, itu tuh waktu apa sih? Waktu si receiver ngerekam data sih kalau first epoch, last epoch. Setahu gue ya. Cuman eh, bisa kalian tanyain lagi ke Pak Redo ya. Gue takutnya kalau ngasih tahu, gue nggak mau sok tahu ya. Gue kasih tahu apa yang gue tahu aja, karena kalau sok tahu gue nanti ngasih tahu ke kalian itu yang salah gitu. Jadi kalau setahu gue ini kayak apa ya, si receiver ngerekam data, waktu pengamatan si receiver ngerekam data. Jadi kayak dia mulai di 12 tiga gitu. Kemudian stop recordnya di 23.59 23.59 gitu. Cuman bisa kalian tanyain lagi Jaya, ke Pak Redo ya. Kayak ada yang mau ditanyain lagi nggak? Kalau nggak, mau gua lanjut nih. Lanjut bang. Sebentar gua buka WA dulu ya. Ntar gua stop share screen dulu.
Oke, gue lanjut ya. Share screen gue udah kelihatan belum? Oke, gue lanjut ke CMD tadi ya. Di sini gue mau ngasih tahu juga. Itu tadi gue ngasih tahu sampai sini ya, di slip sini ya, rampage slip. Nah, di sini gue mau ngasih tahu moving average MP12 ini efek multiplier dari L1 L2 kemudian dibagi 2 itu hasilnya 0,37. Sersin gue kelihatan nggak? Kelihatan kan? 0,37. Kemudian moving average multiplier antara satelit L2 L1 itu sebesar 0,315068. Nah, eh, data pengukuran yang baik itu efek multiplier-nya tidak lebih dari 0,5 meter. Nah, berarti ada yang bisa nyimpulin nggak untuk moving average ini? Gue simpulin aja. Jadi dari eh, data GNSS yang direkam oleh Kors ITERA itu sebesar 0,37 untuk multiplier 12 dan 0,31 buat multiplier 21. Udah gue jelasin tadi ya, L1 L2 sama L2 L1. Nah, data ini dapat dikatakan baik karena nilainya tidak lebih dari 0,5 meter. Ini bisa kalian catat juga ya nanti ya. Jadi data yang dikatakan baik itu nilai multiplier-nya tidak lebih dari 0,5 meter. Paham nggak? Paham bang? Paham, Bang. Nah, ini nanti untuk analisisnya kalian masukin ini ya. Semua ini. Nanti kalian analisis saja untuk tugas dari Pak Reda. Cuma nanti kalau bagusnya sih kalian buat table aja ya. Jangan kalian screenshot juga buat apa ya datanya ini. Cuman kalau lebih bagus sih dibuat table sih kalau menurut gue. Sama untuk tugas praktikum juga sama aja kayak gini. Cuman itu tuh pakai data pengukuran kalian yang metode absolut. Nah, gue lanjut ya. Gue ini bisa kalian catat sih. Duh, anjir. Kelihatan jelas nggak ini datanya? Kalau gue zoom kayak gini. Nah, gue lanjutin ya. Untuk kode ini yang strip di bawah underscore ya namanya. Itu tuh kondisi satelit yang berada di bawah antara horizon atau elevation mass. Itu tuh nggak direkam oleh receiver atau si receiver itu nggak ngerekam data sama sekali di sini. Nah, SV ini udah gue jelasin ya, satelit vehicle ini angka-angka satelitnya yang bisa kalian lihat di sini tadi ya, mana? Di sini ya, di sini. Ini untuk ini ya underscore yang bawah, underscore kan? Nah, kemudian untuk garis yang ini itu sama aja kayak ini ya, kayak yang underscore ini. Tapi itu tuh kondisi di mana satelit itu yang berada di atas elevation mas. Tapi nggak ada data yang direkam oleh si receiver untuk yang ini ya. Kelihatan nggak sih? Ini kan ada yang kayak gini ya, ada yang kayak gini. Nah, nanti kalau nggak, ini gue pernah nyatet ini sih, nyatet simbol-simbol ini. Cuman gue nyarinya itu dari web, langsung dari web TQC-nya. Cuman nanti gue share lah. Cuman menurutnya gimana? Gue share gimana? Gue share aja ya nanti ya. Cuman di sini gue ngejelasin aja buat bahan belajar kalian ya. Ya, kita kemarin dikasih nggak? Nggak dikasih kemarin. Iya kan, dulu pas aware. Oh, oke. Untuk
L ini itu tuh apa ya? Kondisi di mana si receiver kehilangan indikator kunci untuk satelit L1, L2. Untuk L ya. Ini kalian nyatet nggak sih? Terserah sih kalau mau dicatat. Tapi kalau kalian Ada yang record ya? butuh catatan gua, apa? Ada yang record Bang? Gak ada yang record ya. Nah, kemudian ini itu tuh SV data atau satellite vehicle data, berarti si receiver ngerekam data satelit yang ini nih, simbol E. Ini sama aja L1 I. Ini apa ya? Itu merupakan kondisi untuk simbol I ya. Ini simbol I. Simbol I itu kondisi sleep pada fase ionosfer atau lapisan atmosfer yang mempengaruhi sinyal GNSS. Untuk I ya. Nah, coba ini langsung gua tanya aja, baru gua jelasin nih. Coba Pak Irunisa, ada Pak Irunisa Iya, nggak? Bang. I itu apa Nisa? Untuk simbol I nih. Ionosfer, Bang. Ionosfer apa? Oke, udah bagus ya. Tapi gua tambahin dikit, itu kondisi sleep pada ionosfer yang ngeakibatin kondisi kondisi sleep pada fase ionosfer atau lapisan atmosfer yang mempengaruhi sinyal GNSS. Nah, untuk data ini sama aja. Data ini kode SV ya. Untuk data L tadi gue jelasin. Cuman di sini nanti ada apa ya? Ada data-data itu nanti hasilnya beda-beda di setiap course. Misal di sini N muncul lah untuk data N. Nah, kemungkinan di course, misal kalian pakai data course Papua, itu N-nya nggak bakal muncul. Karena gimana ya? Sebenarnya tergantung pada kondisi masing-masing ini sih. Masing-masing si data GNSS itu. Nah, gua lanjutin dah. Untuk data O kecil itu tuh kondisi di mana data fase atau kode data perekaman sinyal L1, C per A, L2, P2, dan A per S aktif. Jika QC full, itu satelit yang direkam oleh si receiver berada di atas elevation mass untuk data O. Intinya data O ini ngerekam data inilah, data fase atau data kode yang lengkap gitu. Intinya. Nah, kemudian untuk data M ya. Ini kayaknya gua share aja data ininya. Bentar ya. Ntar gua buka WA dulu deh. Tapi sebentar. Ini perlu gua jelasin lagi nggak setelah gua share? Apa kalian mau gua jelasin dulu apa langsung gua share aja untuk catatan gua? Cuman ini catatan gua semester 5 ya. Waktu itu gua dikasih tugas sama kayak kalian. Cuman gua waktu itu nyari sendiri di Google gitu.
Gimana kawan-kawan? Jelasin juga bang. Oke, gue jelasin dulu ya. Share screen gue masih kelihatan kan? Masih bang. Nah, nanti setiap data ini kan nanti eh, berbeda-beda. Jadi kemungkinan analisis Rindex kalian itu berbeda-beda. Kayak misal di sini ada L ya, di data yang lain tuh ada C, tapi di sini nggak ada simbol C gitu. Nah, sebenarnya sama aja, nggak bakal beda-beda jauh banget ya. Nah, kemudian gue mau ini juga sih. Sebenarnya kalau satelitnya satelit si receiver itu ngerekam data yang bagus, itu nanti apa ya, kesalahan-kesalahan itu tuh ini nih nanti nggak bakal nggak bakal banyak banget. Coba gua buka yang ini ya, yang punya kelompok 4. Kita punya yoga ya. Nah, dia kan dikit nih, tapi apa ya, kayak di sini cuma dikit ada tanda plus, nanti di CMD yang satunya mungkin nggak ada tuh simbol plusnya. Nanti eh, jangan analisisnya jangan sama lah, course-nya kalian juga beda kan. Nah, kalau interval pengamatannya 1 detik dia bakal kayak gini nih, kalau setahu gue ya, dia bakal rapet-rapet banget. Cuman ini datanya bagus sih, datanya si Yoga ya, karena ini kesalahan kayak gini nih, data yang terekam itu data yang nggak kerekam itu cuma dikit nih, kebanyakan dia O, N, L yang kerekam, terus C. Sebenarnya di QC ini juga itu kalian kalian bisa nampilin simbol-simbol kalau mau lengkap ya, itu TQC. Kalau ini kalau nggak salah ya, gue coba dulu ya. Plus plus SCN. Nah, ini codingan buat gue catat aja. 3 codingan dengan mereka. Nah, nanti di codingan itu bakal keluar simbol-simbol yang terdapat pada ini nih. Kayak misal nih, C itu receiver clock sleep, ionospheric phase sleep, multipad MP12 sleep. Nah, itu bisa kalian pakai codingan yang ini, TQC plus SCM. Gua nggak tahu ya kelas sebelah dikasih apa enggak, cuman ini juga penting sih dikasih buat kalian. Nah, jadi kalian bisa menganalisis dari sini juga gitu. Buat data kalian yang ini nih, tabel data kalian ini. Nah, ini layers position, pseudo-nya, multipad. Kode ini nih, misal Q itu multipad di MP16, S itu multipad di MP18. Nah, ini udah lengkap semua ya. Cuman kalau dari catatan gue itu, kalau ini kan cuma segini doang ya, nggak panjang. Tapi
Ini kalau dari catatan gue tuh menurut gue lumayan lengkap ya. Aduh, ini udah gue catat semua. Tapi nanti bisa kalian cari lagi di Google. Itu ada webnya kalau nggak salah. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Gampang. Ada yang mau ditanya dulu nggak? Kayaknya langsung gue share aja. Ini ya catatan gue. Cuma nanti kalau ada salah-salah bisa kalian ubah aja. Nanti bisa kalian buka. Cuma nanti kalau ada yang keliru ya kalian ubah aja. Misal H ini kan mengindikasikan ketidakpastian. Nah, terus yang kalian ketahui di jurnal atau di tempat lain itu beda. Dari catatan gue ini nggak apa-apa. Kalian ubah aja. Cuman di sini menurut gue udah lumayan lengkap yang gue jelasin di sini. Itu bisa kalian buka. Cuman mungkin ya catatan gue ini ada beberapa yang nggak kemasuk di sini yang di simbol tadi. Bisa. Nah, kayak gua nggak nyatet ini misal nggak terlalu lengkap ya. Kalau mau lengkap kalian buka di sini aja. Cuman di sini penjelasannya kurang ini ya, kurang lengkap ya dari teknisinya. Ada yang mau ditanya nggak sampai sini? Belum sepertinya bang. Belum ya? Kalau belum gua lanjutin ke codingan selanjutnya nih buat time windowing ya. Untuk windowing. Nah, baik lagi. Oke, gua lanjutin ya. Ini bisa kalian close dulu. TMD, kalian buka lagi. Nah, di sini time windowing itu fungsinya untuk membatasi analisis dari data kalian gitu. Kayak kalian misalnya kalian ngerekam dari jam 1 sampai jam 3 sore, tapi kalian mau analisis datanya cuma dari jam 1 sampai jam 2 doang gitu. Ini bisa kalian pakai windowing untuk analisisnya. Paham nggak mas gue windowing itu apa? Nah, jadi kalian bisa pakai time windowing ya. Tapi di sini gue jelasin dulu ya. Ini mungkin gue pisah dulu. Ini bisa kalian catat juga yang ini ya. Nah, di sini 2022 itu tuh tahun pengamatan kalian ya. Untuk yang awal ini, codingan yang awal, itu tuh waktu pengamatan awal kalian dari start record. Kemudian untuk 2022 sampai sini yang kedua, itu waktu pengamatan terakhir kalian atau stop record ya. Jadi misal aslinya pengamatan kalian tuh segini nih. Dari jam, nih gue jelasin dulu ya. Ini tahun pengukuran, ini bulan pengukuran, ini tanggal pengukuran,
ini jam pengukuran, ini menit pengukuran, terus yang terakhir itu detik pengukuran. Nah, untuk memastikan data kalian itu apa ya? Kalian buka dulu di Notepad, data observation ya. Kemudian kalian lihat di atas ini nih, di mana tadi ya? Di sinilah 23922. Atau gua pakai ini aja deh. Oh enggak. KSKC. Nah, ini kan data si Yoga time of first observation-nya segini ya. 2023. Ini bisa kalian ubah dulu 2023. Ini untuk windowing ya. 09 22 tanggalnya itu di tanggal 02 ya. Tanggal 2 jamnya itu di jam 2 UTC 08. Kemudian detiknya itu 27. Nah, ini kalian rapetin lagi datanya. Aduh, salah lagi. Nah, jadi nanti formatnya itu kayak gini. Nah, ini bisa kalian copy dulu. Ini kalian copy. Kalian Ctrl V. Nah, nanti yang ini kalian ubah batasan windowing kalian gitu. Kayak batasan analisis data kalian. Misalkan ini 2023, ini tanggalnya nggak usah diubah ya. Dirubah, kalian ubah di jam pengamatan aja atau di menit pengamatan. Ini misal gua ubah ke berapa ya? Ke 22. Kemudian untuk login itu tuh nama kelompok kalian juga, nama file Linux kalian. Masih di sini ya. Itu yang berapa kan? 20. Apa ya? Tebak-tebak. Yang paling murah aja. Murah aja. Yang paling murah. Yang bilangnya apa? Itu aja. Dulu ya. Oh siapa? Kawan nggak lagi sana. Enggak. Besok paling dulu ya. Kalau di sini. Kalau tak ingetin. Iya. Nanti gue Nah, dia nanti pas kalian ngelakuin masukin codingan ini, dia bakal keluar file baru. Nah, file barunya itu bisa kalian namain di sini nih. Misal gua file barunya bakal keluar yoga.22s.23 ya harusnya. Nah, ini bisa kalian copy aja, terus masuk ke CMD. CMD, enter. Kemudian kalian Ctrl V aja. Terus kalian enter. Nah, dia bakalan keluar file baru namanya yoga.23o. Nah, kalian open aja, edit with notepad. Biasa pakai notepad biasa juga sebenarnya, cuman pakai notepad plus ini dia lebih rapi aja. Nah, dia bakal time windowingnya bakal berubah nih. Take UC Windows startnya di jam 2:08. Nah, dia ini bakalan sesuai sama yang kalian setting di Take UC ini nih. Yang ini. Nah, ada yang mau ditanya nggak terkait windowing ini? Kalau enggak, gue yang nanya nih. Ada yang mau ditanya nggak? Coba Anisha, ada nggak Anisha?
Ada Anisha nggak? Ada Bang. Oke, Anisha coba windowing itu apa? Kalau di TQC. Nggak ada ya? Coba bintang ada bintang nggak? Nggak ada ya bintang nggak? Ya Bang, ada Bang. Coba windowing up itu apa Tang? Kalau di teknis yang gue jelasin tadi. Oke, gue jelasin ulang ya. Jadi windowing itu buat ngebatasin analisis data kalian. Misal data kalian itu ngukurnya dari jam 1 sampai jam 3, jam 1 siang sampai jam 3 sore. Tapi kalian mau analisis data cuma dari jam 1 sampai jam 2 doang. Jadi kalian bisa pakai time windowing ini, yang codingan ini nih, yang gue share. Tadi udah gue kasih tahu ya, ini tahun, ini bulan, ini tanggal, terus jam, menit, sama detik. Nah ini itu tuh data start record, data start record lah. Kemudian ini data stop record atau pembatasan apa ya? Pembatasan apa sih namanya? Analisis data kalian waktu pengamatannya gitu. Paham nggak? Paham nggak Bintang? Sebenarnya di tempat saya ini sinyalnya jelek loh Bang. Oh ya udah nggak apa-apa. Anisha paham nggak? Untuk membatasi analisis data dan waktu pengamatan. Ya. Pasien. Anisha sama Bintang. Oke, gua lanjut ya. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Nggak ada yang mau ditanya kan? Kalau nggak, gua lanjutin ke codingan yang keempat nih. Nanti kalau ada yang bingung, tanyain aja ke PC ya. Ke PC gua ataupun Bang Abi gitu. Gua lanjutin ya. Untuk codingan keempat itu tuh buat modifikasi elevation mask dari data kalian gitu. Nah, jadi misal nih data kalian itu elevation mask-nya gua cek dulu ya. Ini gua close. Ini. Ini.
Nah, misalkan di sini elevation mass-nya kan masih 10 derajat ya. Di possible juga nih, masih 10 derajat. Sedangkan gua mau ngubah elevation mass-nya itu jadi 30 derajat misalkan. Nah, kalian tinggal ubah di set mass angel ini, yang ini 15 ini. Kalian ubah menjadi elevation mass yang kalian pengen ubah. Misal kalian pengen ubah jadi 30 derajat ya, tinggal kalian ketik aja 30. Kemudian untuk data ini sama aja kayak biasanya, kelompok 4 23N. Kemudian kelompok 4 23O. Nah, ini tinggal kalian copy ke TQC-nya. TQC ya, ke CMD-nya. Misal di sini. Nah, dia bakalan apa ya? Kayak enggak yang mana filenya? Nah, di data.23s ini dia bakalan apa ya? Dia bakalan keluar file baru di folder kalian itu format filenya .23s. Nah, ini bisa kalian buka aja, bisa kalian pakai Notepad ataupun Notepad++. Nah, di set mass angel nah itu bakalan set mass angel di derajat ini ya, dia bakalan kerubah jadi 25 derajat untuk IOD sleep, IOD or MP sleep. Dia bakalan kerubah sama data yang pengen kalian pengen kalian iniin, kalian ubah set mass angel-nya. Soal di sini juga ya. Edit with notepad. Iya, kalau dia bakalan kerubah di file baru ya. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Ada yang mau ditanyain? Oh enggak, gua mau bahas ke laporan nih. Ada yang mau ditanyain? Lanjut bang. Oke, gua lanjutin lah. Mungkin untuk laporan sendiri ya. Laporannya itu gua pengennya untuk analisis data Arinex ini. Itu nanti laporannya kan tadi udah gua kasih ya untuk catatan simbol, ntar juga gua log gua. Oke, di sini gua
mau jelasin untuk laporan nanti itu kalian bahas pembacaan header. Ini bentar ya, gua share screen laporan gua dulu. Hmm. Gimana bang, balik kan? Balik balik bang di. Ya. Kelihatan nggak share screen gua? Udah kelihatan belum? Kelihatan dah. Kelihatan bang. Oke, untuk laporan praktikum minggu ini ya, itu nanti kalian buat aja. Dia tuh kayak gini, boleh kayak gini, parameter parameter kayak pembacaan header tadi. Cuman nanti gua mintanya masing-masing lah, masing-masing individu perorangan buat ini ya, laporan praktikum minggu minggu 6 ya ini ya. Nanti kalian analisis kayak gini, versi Linux-nya berapa, tipe file. Ini bisa kalian screenshot aja kalau nggak, interval pengamatannya berapa. Nah, ini bisa kalian buat kayak gini. Nah, kemudian parameter parameter waktu pengamatan epoch juga bisa kayak gini. Nah, kemudian setelah ini ini kan udah pembacaan header Linux-nya. Nah, ini kalian juga buat kayak mana ya? Nih, buat kayak gini nih untuk file navigation ya. Kayak inklinasi orbit yang gue sebutin tadi, eksentrisitas, anomali. Nah, ini bisa kalian buat kayak gini. Ini kalau kurang kelihatan ya, bisa kalian screenshot. Itu untuk file navigation ya. Nah, kemudian ada eksentrisitas untuk analisis data Linux-nya. Ini bentar ya, gue stop sharing dulu. Analisis calling.
Share screen gua udah kelihatan belum? Tuh, Bang. Oke, untuk analisis ininya, untuk analisis that you say, ini bisa kalian buat untuk tugas Paredo juga. Cuman kayaknya untuk praktikum juga kayak gini sama aja. Cuman dari course ya. Kalau praktikum itu dari data pengamatan kalian yang metode absolut. Kemudian untuk data data eh, untuk tugas dari Pak Redo itu dari data course ya. Nah, ini kalian ngelakuin windowing 4 codingan yang gua ajarin tadi, yang gua jelasin tadi ya. Itu bisa kalian screenshot bersama ininya juga, codingannya juga itu kayak gini. Kemudian kalian analisis, full quality check juga kalian analisis. Ini kalian screenshot MP1 nilai MP1, MP2-nya berapa, ayo di slip. Nih, nggak jauh-jauh dari ini ya. Gua pengennya untuk data ini bisa bisa. Kalian buat individu aja buat praktikum minggu ini biar kalian semua paham gitu. Lagi pula untuk simbol-simbol tadi udah gua share ya. Dan kalau kalian screenshot aja kayak gini, satu kalian analisis, kalian buat table. Tapi jangan kayak dikit kayak gini ya, karena kalian masukin aja data ini, simbol-simbol apa yang masuk di data kalian. Misal simbol K nggak ada ya jangan dimasukin di tabelnya gitu. Yang kalian analisis itu apa simbolnya. Oh itu apa. Ada di catatan yang gue kirim itu ya. Cuman kalian jangan langsung copy paste aja. Tapi kalian parafrase atau kalian kembangin lagi lah kata-katanya. Nah kemudian ini juga sampai 12, sampai 21 kalian analisis. Udah gue ingetin tadi ya, untuk nilai multipart sendiri tuh yang baik itu di bawah 0,5 meter ya. Kemudian untuk di slip sini, kemudian EP slipnya juga itu nilainya harus di bawah 100 ya yang baik itu. Kemudian ini nih, kalian analisis juga possible observation, data yang berhasil kerekam berapa, data yang itu ke berapa, data yang hilang berapa, data yang ke delete berapa gitu. Kan screenshot kayak gini, nggak apa-apa juga laporannya banyak ya, tapi gimana ya, gue pengennya individu aja sih buat praktikum kali ini. Keberatan nggak kalian? Keberatan nggak? Izin nanya Bang, kalau individu itu formatnya tetap pakai format umum atau format ini beda? Pakai format ini aja, Jaya, yang gua kasih itu. Keberatan nggak? Kalau pakai format yang itu keberatan nggak kira-kira? Iya sih Bang, kayaknya kalau mau dibuat individu dia lebih bagus ke hasil pembahasannya aja sama analisis masalahnya. Tapi kalau mau berkelompok ya pakai format kemarin tuh. Tapi balik lagi ke teman-teman sih Bang. Setuju Bang. Jadi mau dibuat kayak mana tuh? Untuk format laporan. Langsung aja Bang, gak usah pakai landasan teori sama langkah-langkah. Janganlah.
pakailah. Masa nggak pakai landasan teori? Kalian praktikum lain ada landasan teori juga nggak? Ada lah pasti. Ada. Langkah-langkahnya itu gimana bang kalau pakai langkah-langkah? Langkah-langkah ya kayak gimana ya? Kalian ngejelasin aja. Hal pertama itu kalian download data course-nya dulu. Ini yang laporan praktikum ya. Iya. Kalian eh apa ya? Sebenarnya kayak laporan praktikum Potri sih. Tapi gua nggak tahu ya laporan praktikum Potri kalian gimana. Tapi kalian kalau langkah kerja gua dulu ya kayak gini nih. Sabar, gua bukain. Ntar ya. Share screen gua kelihatan nggak? Kelihatan bang. Dan bang. Kalau gua buat langkah kerjanya dulu kayak gini nih. Kalau kalian buat kayak gini juga keberatan nggak? Hmm. Ini pembahasannya baru satu-satu. Gimana kawan-kawan? Kayak gini aja untuk langkah kerja gimana? Keberatan nggak? Ini yang data Rinex ya bang, apa yang gimana? Ini yang data next. Gue cuma nyontoin aja buat langkah kerjanya kayak gini nanti. Itu yang Gimana? kemarin, yang Keberatan? kemarin. Enggak, ini gue cuma nyontohin aja. Kalau buat langkah kerjanya gini, langkah kerjanya nanti itu kalau kayak gini keberatan nggak gitu. Kalau detail kayak gini. Ini kan menurut gue detail banget ya. Buka folder segala macem. Nah, keberatan nggak kalian? Enggak ya? Kayak gini aja. Gimana? Keberatan, Bang. Wih, cuci motor.
Gimana tadi? Gimana gimana? Bang, nih Kenapa? Bang ya. Boleh nggak laporannya itu individu yang Abang bilang tadi, tapi kayak pembagiannya itu tetap kayak kelompok gitu Bang, kayak misalnya kan ada latar belakang segala macam itu kayak tetap kita bagi tugas, jadi yang sekelompok itu tetap sama latar belakang, landasan teori gitu-gitu. Jadi kayak hasil pembahasan sama mungkin langkah kerja yang beda, tetap ngumpul laporannya per kelompok, tapi yang lain-lain tadi sama gitu jawabannya. Oh, maksudnya sama tuh kayak mana? Ini Jadi yang latar belakang tuh sama ya, satu. landasan teori yang gitu-gitu yang umum-umum gitu sama sekelompok karena kita bagi tugas, boleh nggak kayak gitu? Iya kan memang sekelompok. Emang kalian nggak ini ya? Beda-beda terus ya Enggak, buat ini landasan kan teori. abangnya minta individu toh bang. Oh, maksud gue tuh individu tuh ininya hasil dan pembahasan ya. Oh, Dan kirain Aman. individu laporannya aman kalau gitu bang, aman. Agak terlalu berat lah kalau individu itu laporan individu. Cuman hasil dan pembahasannya kalau hasil kalau satu data kayak sama semua. Cuman gimana ya caranya? Kalian tetap screenshot hasilnya juga. Ngerti nggak maksud gue? Misal hasil codingan dari kalian tuh kayak gini. Terus IOD slipnya tuh kayak gini gitu. Tetap di screenshot. Untuk individu ya, hasilnya tetap individu gitu. Gimana? Terus pembahasannya juga individu. Laporannya tetap sama satu kelompok. Gimana tuh? Oke, siap bang. Oke bang. Ada yang mau ditanya lagi nggak terkait laporan? Untuk tugas dari Pak Redo mungkin kan tadi ya, kalian analisis data Rinex ya. Kayak IOD slip itu berapa nilainya, multipatnya berapa, terus simbol-simbol itu. Kelas lain di-share nggak sama Aspraknya, simbol-simbol itu? Kayaknya Simbol-simbol. enggak atau enggak tahu belum. Ntar gua tanya ya. Mungkin ada yang mau ditanyain lagi nggak? Kalau nggak, mau gua akhirin aja proses hukumnya. Gimana? Tapi gua screenshot akhir dulu ya. Gimana? Ada yang mau ditanya lagi nggak? Cukup bang. Cukup ya? Oke, tolong on cam sih. Mau gua screenshot siapa aja yang hadir. Yang nggak on cam gua anggapin ya. Gua anggap nggak hadir ya. Bang, Absen dilihat dari yang terakhir ya. bang, Woi, ini laptop gua nggak bisa apa? Kameranya ini udah rusak. Gua mau join yang tadi on cam, sur. itu yang HP, ini yang laptop sekarang. Oh ya Maksudnya udah. kasih izin masuk Mungkin gitu orangnya gua. ada. Oh, udah nggak apa-apa. Mana lagi nih? Cuman berapa nih? Gak nyampe 40 kalian nih. Ada yang 2 device tah? Ada yang 2 device nggak? Ini maksudnya satu device berdua maksudnya. Bang, izin bang, bareng sama Nah, Arya. ya nggak apa. Barengan aja fotonya.
Tuh, udah gua admit tuh, on cam lah. Jessica bintang Nina ini kemana ya? Sama Ruru. Oh, Ada, Ruru Bang, ada. hadir. Ruru ada. 2 HP Bang, 2 HP Bang tadi Bang. Oh ya udah. Kenapa, Tang? Bim, siapa aja di sana, Bim? Langsung gua screenshot aja. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, boleh off cam. Makasih semuanya buat yang udah hadir ya. Semoga ilmu materi dari kita orang bisa nangkep lah di kalian. Sama apa ya? Tolong diingat lagi materi-materi yang disampaikan karena menurut gua berguna banget ya. Gua minta maaf kalau misalnya penjelasan dari gua berbelit-belit karena gua adalah udah mungkin itu aja. Gua minta maaf kalau kalian keberatan ngomong aja, tapi kalian nggak ada yang keberatan kan tadi ya? Udah mungkin itu aja buat laporan jangan sampai telat. Oh iya, untuk deadline laporan kapan? Kayak biasa ya? Sabtu depan, Iya. Bang. Biasa aja, Bang. Apa? LTS bang. Kenapa? Sabtu depan, Bang. Sabtu depan. Tapi gua nggak tahu ya tugas dari Pak Redo itu deadline-nya kapan. Deadline-nya kapan? Mungkin disamain sama kelas lain. Cuman kalau dari laporan praktikum Sabtu depan ya? Iya bang. Iya, Bang. Cukup nggak? Cukup lah ya. Oke, kalau begitu tadi tolong sih yang nanya-nanya atau yang gua ini ya, yang gua tanya-tanya terus ngejawab atau yang nanya-nanya tadi chat aja di grup WhatsApp di grup ini ya, WA grup praktikum. Nanti gua tambahin nilai-nilainya. Oke, mungkin itu aja. Maaf kalau dari penjelasan gua ada yang kurang atau ada yang salah dari gua, salah kata ataupun perbuatan, gua minta maaf. Semoga materi ini berguna lah bagi kalian semua. Amin. Mungkin cukup dari gua. Makasih semuanya yang udah hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih bang. Mau sini terus.